Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Priska Elumen Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanika fluida serta sifat-sifat fluida itu sendiri. Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait perilaku suatu fluida, baik itu fluida yang diam atau disebut statis, maupun fluida yang bergerak atau disebut dinamis, serta interaksinya antara fluida dengan solid atau antar fluida itu sendiri memiliki batas-batas tertentu. Mekanika fluida merupakan disiplin ilmu bagian dari mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak. Dalam sejarah peradaban manusia, mekanika fluida terus berkembang mengikuti alur kehidupan. Mekanika fluida banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, yaitu dalam bidang transportasi, industri, aerodinamik, bangunan, mesin-mesin fluida, dan kesehatan. Nah, pasti Sobat Fisika bertanya-tanya, siapa saja yang menemukan atau menciptakan alat-alat yang berkaitan dengan penerapan mekanika fluida tersebut? Nah, ilmuwan-ilmuwan hebat yang telah berperan dalam mekanika fluida yaitu Archimedes, Daniel Bernoulli, Theodore van Karman, Osborne Reynolds, dan lain sebagainya yang memiliki peran penting dalam mekanika fluida ini. Nah, fluida merupakan suatu zat yang berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi oleh tegangan geser. Fluida berdeformasi secara kontinu akibat pengaruh stres geser atau shear stress. Fluida dibedakan menjadi dua macam, yaitu fluida cair dan fluida udara atau gas. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa timbul stres geser yang berhubungan dengan fluida tersebut? Stres geser ada bila terdapat kecepatan relatif antar lapisan fluida. Stres geser ada bila ada gradien kecepatan yang mempengaruhi fluida tersebut. Klasifikasi fluida atau jenis-jenis fluida. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida real atau fluida viscous. Yang kedua, fluida ideal atau fluida non-viscous atau inviscid. Fluida real adalah fluida dengan aliran laminer atau aliran turbulen. Sedangkan fluida ideal adalah fluida yang memiliki aliran tak berotasi atau irrotasional atau aliran potensial atau potential flow. Aliran fluida diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran yang teratur. Partikel fluidanya bergerak dalam lintasan paralel. Aliran laminar bergerak tidak saling memotong dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Aliran ini tidak memiliki pusaran air atau non-turbulen. Aliran laminar lambat dan kental. Aliran laminar ditentukan dengan angka Reynolds-nya. Aliran laminar mempunyai angka Reynolds lebih kecil dari 2300. Contoh aliran laminar adalah asap rokok yang mengalir ke atas pada bagian dekat rokok berupa laminar, atau keadaan tanpa ada angin yang berhembus atau dalam keadaan tenang. Agak ke atas adalah daerah transisi dan ke atas lagi jadilah aliran turbulen. Yang kedua dari klasifikasi aliran fluida yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen memiliki kecepatan yang relatif besar yang akan menghasilkan aliran yang tidak laminar
melainkan kompleks atau aliran yang sangat tidak teratur. Partikel fluidanya bergerak secara random, sehingga lintasan gerak partikelnya antara satu dengan yang lain tidak teratur. Aliran turbulen merupakan aliran yang banyak bercampur, kecepatan fluidanya tinggi, dan memiliki panjang skala aliran besar, serta memiliki viskositas yang rendah. Ciri khas dari aliran turbulen yaitu memiliki pusaran air. Jenis-jenis aliran fluida yaitu aliran steady, aliran unsteady, aliran uniform, aliran non-uniform, aliran subkritis, aliran superkritis, aliran kompresibel, aliran incompressible. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kedelapan aliran fluida ini. Aliran steady. Aliran steady yaitu aliran yang tidak berubah dengan waktu. Aliran ini merupakan aliran terbuka dengan harga rata-rata dari kecepatan dan standar deviasinya tidak berubah dengan waktu. Contoh aliran steady adalah air yang dipompa dengan kapasitas konstan pada suatu sistem yang tetap. Aliran steady dalam kondisi yang tunak ini memiliki kecepatan fluida hanya berubah dalam ruang. Yang kedua yaitu aliran non-steady. Aliran non-steady adalah aliran yang berubah terhadap waktu. Aliran ini merupakan aliran yang mempunyai perubahan total dari kecepatan terhadap waktu aliran non-steady. Aliran non-steady dibagi menjadi dua, yaitu gelombang pendek permukaan atau short surface wave. Contohnya yaitu gelombang laut yang ditimbulkan oleh angin atau wind waves, dan yang kedua yaitu gelombang panjang permukaan atau long surface wave. Contoh pasang surut. Yang ketiga yaitu ada aliran uniform. Aliran uniform adalah aliran yang memiliki kecepatan konstan, alirannya tidak dipercepat. Aliran steady uniform memiliki kecepatan yang tidak berubah dengan terhadap waktu, kecepatan aliran tidak berubah dalam ruang. Contoh aliran uniform adalah aliran di sungai pada kondisi tidak dipengaruhi oleh terjunan atau pembendungan, tidak ada penyempitan atau pelebaran yang ekstrim. Aliran uniform ini dapat dicontohkan dengan cairan mengalir melalui pipa panjang dan lurus dengan debit berubah-ubah. Yang keempat yaitu ada aliran non-uniform. Aliran non-uniform adalah aliran yang dipercepat atau diperlambat. Aliran steady non-uniform adalah aliran yang kecepatannya berubah dalam ruang, tapi tidak berubah dalam waktu. Gerakan fluida mengalami percepatan dengan dua macam contoh aliran, yaitu aliran homogen. Aliran homogen pada aliran non-uniform yaitu aliran di mana densitas fluida konstan dalam ruang dan waktu. Sedangkan aliran non-homogen dalam aliran non-uniform yaitu aliran yang terdapat variasi densitas akibat pengaruh suhu dan salinitas. Contoh aliran non-uniform adalah aliran sungai yang dipengaruhi oleh terjunan atau pembendungan dan dipengaruhi oleh adanya penyempitan dan pelebaran yang ekstrim terhadap sungai. Dan dapat dicontohkan pula aliran non-homogen ini dengan aliran yang mengalir melalui pipa yang diameternya membesar dengan debit berubah-ubah.
Yang kelima yaitu ada aliran subkritis dan superkritis. Aliran kritis dan aliran superkritis ini merupakan aliran pada kanal terbuka. Aliran ini memiliki kecepatan aliran yang kecil. Aliran subkritis memiliki kecepatan aliran yang lebih kecil daripada kecepatan gelombang permukaan. Sedangkan aliran superkritis terjadi bila kecepatan aliran lebih besar daripada kecepatan gelombang permukaan. Kriteria aliran subkritis dan superkritis dinyatakan dengan bilangan Freud. Yang keenam ada aliran incompressible. Aliran ini merupakan aliran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Aliran ini tidak dapat dimanfaatkan sehingga disebut incompressible. Contohnya air. Air dianggap sebagai fluida yang tidak dapat dimanfaatkan, maka air disebut incompressible. Pada air, perubahan densitas totalnya dalam gerakan fluida kecil sekali sehingga sering diabaikan. Yang ketujuh, ada aliran compressible. Aliran compressible merupakan aliran fluida yang dapat dimanfaatkan atau contohnya adalah udara. Udara adalah fluida yang compressible atau dapat dimanfaatkan. Nah, selain ini ada klasifikasi aliran fluida. Aliran fluida yaitu ada aliran satu dimensi, ada aliran dua dimensi, dan ada aliran tiga dimensi. Aliran satu dimensi, contohnya aliran pada satu pipa. Aliran pada satu dimensi ini merupakan aliran yang berfungsi hanya dari satu koordinat ruang dan waktu. Aliran sungai dianggap satu dimensi karena variasi kecepatan dalam arah penampang melintang dianggap tidak ada. Aliran dua dimensi. Aliran dua dimensi merupakan aliran dengan dua gradien kecepatan fungsi dari dua koordinat ruang dan waktu. Aliran dua dimensi dapat berupa aliran dua dimensi horizontal maupun dua dimensi vertikal. Contoh dari aliran dua dimensi ini adalah aliran yang mengalir di laut dangkal. Aliran tiga dimensi. Aliran tiga dimensi merupakan fungsi dari tiga koordinat ruang dan waktu. Ada tiga gradien, yaitu kecepatan. Kecepatan berubah dalam arah X, arah Y, dan arah Z. Contoh dari aliran tiga dimensi yaitu aliran air sungai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat fluida itu sendiri. Sifat-sifat fluida terdiri dari densitas, tekanan, temperatur, compressibility, viskositas, tegangan permukaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang densitas. Densitas atau massa jenis dan berat spesifik. Densitas adalah massa persatuan volume, sedangkan berat spesifik adalah berat persatuan volume. Yang kedua yaitu tekanan. Tekanan dalam hal ini merupakan absolut, dan ada juga tekanan alat ukur atau gauge pressure yang disebut terakhir tidak lain adalah tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer atau 1 atm. Tekanan fluida biasanya diukur dengan manometer atau cairan dan digunakan barometer atau gas. Yang ketiga yaitu ada temperatur. Temperatur atau suhu, panas spesifik atau specific heat, konduktivitas termal, dan koefisien ekspansi termal. Panas spesifik adalah
jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan satu satuan massa sebesar 1 derajat. Konduktivitas termal menunjukkan kemampuan fluida untuk menghantarkan atau mengkonduksikan panas, sedangkan koefisien ekspansi termal merupakan penghubung antara temperatur dan densitas pada tekanan konstan. Yang keempat adalah compressibility. Dalam hal ini, fluida bisa dibagi menjadi compressible fluid dan incompressible fluid. Secara umum, cairan bersifat incompressible, sedangkan gas bersifat compressible. Kemampuan suatu fluida untuk bisa dikompresi biasanya dinyatakan dalam bulk compressibility modulus. Istilah compressible fluid dan incompressible fluid hendaknya dibedakan dengan istilah compressible flow dan incompressible flow. Compressible flow adalah aliran di mana densitas fluida tidak berubah di dalam medan aliran atau flow field, misalnya aliran air. Sedangkan incompressible flow adalah aliran di mana densitas fluidanya berubah di dalam medan aliran, misalnya aliran udara. Yang kelima yaitu ada viskositas. Viskositas menunjukkan resistensi satu lapisan untuk meluncur atau sliding di atas lapisan lainnya. Viskositas dikaitkan dengan ada tidaknya geseran atau shear. Viskositas berhubungan langsung dengan besarnya friksi dan tegangan geser atau shear stress yang terjadi pada partikel-partikel fluida. Dalam hal ini, fluida bisa dibedakan menjadi viscous fluid dan inviscid fluid. Kadangkala disebut juga non-viscous fluid atau frictionless fluid. Sebetulnya, semua fluida pasti memiliki viskositas, betapapun kecilnya. Namun, ketika viskositasnya sangat kecil dan bisa diabaikan, maka biasanya diasumsikan sebagai inviscid fluid. Fluida yang berada di dalam lapis batas atau boundary layer biasanya diperlakukan sebagai viscous, sedangkan fluida yang berada di luar lapis batas diperlakukan sebagai inviscid. Fluida yang berada dalam lapis batas sebagai akibat dari sifat viscous akan membentuk gradien kecepatan. Pada fluida Newtonian, gradien kecepatan berubah secara linear atau membentuk garis lurus terhadap besarnya tegangan geser atau shear stress. Sebaliknya, pada fluida non-Newtonian, hubungan antara gradien kecepatan dan besarnya tegangan geser tidaklah linear. Yang keenam, ada tegangan permukaan atau surface tension. Surface tension adalah besarnya gaya tarik yang bekerja pada permukaan fluida atau cair. Tegangan permukaan adalah intensitas daya tarik-menarik molekular persatuan panjang pada suatu garis manapun dari permukaan fluida. Dimensi dari tegangan permukaan adalah gaya panjang. Contoh, bagaimana efek dari tegangan permukaan adalah jika sebuah pisau silet diletakkan secara perlahan di atas air, maka pisau silet tersebut tidak akan tenggelam akibat adanya tegangan permukaan air. Baiklah, sobat fisika. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian mekanika fluida dan sifat fluida itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian sobat fisika semuanya.